Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Baiknya, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita masih membahas mengenai bioteknologi, yaitu penerapan bioteknologi dalam bidang pangan dan dalam bidang pertanian dan peternakan. Tujuannya yaitu untuk mempelajari apa saja penerapan bioteknologi dalam bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang peternakan. Baiklah, simaklah materi pelajaran kita. Penerapan bioteknologi. Yang pertama di bidang pangan. Penerapan bioteknologi dalam memproduksi makanan dan minuman merupakan aplikasi bioteknologi tertua. Aplikasi ini banyak dijumpai pada bioteknologi konvensional. Kita lihat apa saja aplikasi bioteknologi konvensional di bidang pangan. Oke, yang pertama, tempe. Dengan bahan mentah adalah kedelai dan mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus oryzae. Kemudian tauco. Bahan mentahnya sama kedelai dengan mikroorganisme yang berperan adalah Aspergillus oryzae. Selanjutnya kecap. Bahan mentahnya kedelai, mikroorganisme yang berperan Aspergillus soya dan Aspergillus wenti. Kemudian oncom merah. Bahan mentahnya adalah ampas tahu dan mikroorganisme yang berperan adalah Neurospora cytophylla. Selanjutnya adalah oncom hitam. Bahan mentahnya adalah bungkil kacang dan mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus oligosporus. Selanjutnya tapai, yaitu bahan mentahnya ketan ataupun singkong dengan mikroorganisme yang berperan Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya roti, yaitu bahan mentahnya tepung terigu dan mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Dan seterusnya adalah yogurt. Bahan mentahnya susu dan mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus bulgaricus. Seterusnya adalah keju. Bahan mentahnya susu dan mikroorganisme yang berperan adalah Propionibacterium. Dan terakhir, nata de coco. Bahan mentahnya air kelapa dan mikroorganisme yang berperan adalah Acetobacter psilynum. Itu beberapa bahan makanan yang merupakan aplikasi bioteknologi konvensional. Kemudian kita lihat lagi adalah protein sel tunggal atau yang disingkat PST. Adalah suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme uniseluler atau multiseluler yang strukturnya sederhana. Protein sel tunggal dapat dibuat dari bakteri, alga maupun jamur. Sel mikroorganisme tersebut selanjutnya ditumbuhkan dalam sistem biakan yang berskala besar. Protein yang terkandung dalam PST dapat mencapai 80% dari berat total. Mikroorganisme penghasil PST mempunyai beberapa keunggulan. Yang pertama, mempunyai kemampuan berkembang biak relatif cepat. Kemudian mempunyai kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan sumber protein lainnya, hewan ataupun tumbuhan. Dan yang ketiga, dapat menggunakan substrat limbah sebagai media tumbuh. Contoh mikroba yang dapat digunakan untuk membuat PST adalah Saccharomyces cerevisiae dan Candida autistis. Protein yang dihasilkan oleh kedua mikrob ini mengandung asam nukleat tinggi sehingga tidak cocok bagi manusia. Tubuh manusia kurang memiliki enzim untuk melakukan metabolisme terhadap jenis protein tersebut. Hal ini cenderung menimbulkan reaksi yang merugikan saluran pencernaan manusia. PST dari kedua mikrob ini hanya digunakan sebagai suplemen makanan ternak. Mikroba lainnya yang digunakan sebagai sumber PST yaitu spirulina dan chlorella.
Kita lanjutkan adalah mikroprotein. Nah, kalau mikroprotein merupakan makanan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Mikroprotein dihasilkan melalui proses fermentasi oleh jamur Fusarium graminearum menggunakan bahan-bahan seperti glukosa, garam amonia, serta zat hara lainnya. Mikroprotein mengandung 47% protein, 14% lemak, 25% serat untuk diet, 10% karbohidrat, 1% RNA, dan 3% abu. Kita lanjutkan penerapan bioteknologi pada bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi modern banyak diaplikasikan di dalam bidang pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan teknik DNA rekombinan. Teknik tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh bibit unggul. Proses yang dilakukan dapat memindahkan gen unggul dari suatu organisme ke organisme lain melalui perantara mikroorganisme. Aplikasi ini dapat dilihat pada proses pembuatan DNA rekombinan tumbuhan dengan menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Bakteri tersebut dipilih karena mempunyai plasmid Ti, tumor inducing yang dapat bergabung dengan DNA tumbuhan. Proses DNA rekombinan pada tumbuhan dimulai dengan plasmid Ti diisolasi dari A. tumefaciens. Kemudian disisipi dengan gen asin yang diinginkan. Setelah itu, plasmid dimasukkan kembali ke Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya, plasmid dicampur dengan sel-sel tumbuhan. Setelah plasmid bergabung dengan sel-sel tumbuhan, Agrobacterium tumefaciens akan berkembang biak dengan menduplikasikan plasmid. Setelah itu, Agrobacterium tumefaciens akan mentransfer gen-gen baru ke dalam kromosom tumbuhan, sehingga sel-sel tumbuhan mengandung gen yang dicangkokkan pada Agrobacterium tumefaciens. Sel-sel yang dihasilkan dari proses DNA rekombinan kemudian ditumbuhkan dengan teknik kultur jaringan. Setelah tumbuh membentuk plantlet, tanaman tersebut dapat ditanam di lahan pertanian. Dengan demikian, tanaman yang dihasilkan akan memiliki sifat yang sesuai dengan gen asing yang diinginkan. Tanaman hasil penyisipan gen ini disebut tanaman transgenik. Beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern di bidang pertanian. Yang pertama, padi transgenik. Teknologi DNA rekombinan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tanaman padi transgenik. Contoh tanaman padi rojo lele transgenik yang mampu mengekspresikan laktoferin dan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin. Untuk mendapatkan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin, caranya dengan memasukkan gen tahan dingin dari hewan yang hidup di tempat dingin ke dalam kromosom tanaman padi. Kemudian yang kedua, bunga anti layu. Hormon pertumbuhan yang mengakibatkan bunga menjadi layu adalah etilen. Kelayuan pada bunga terjadi akibat adanya gen yang sensitif pada mahkota bunga. Jika gen tersebut diganti dengan gen yang kurang sensitif, kelayuan pada bunga dapat ditunda. Dengan metode ini telah dikembangkan anyelir transgenik yang mampu bertahan selama 3 minggu. Sementara itu, anyelir normal hanya mampu bertahan selama 3 hari. Selanjutnya, buah tomat tahan busuk. Tomat tahan busuk atau yang lebih dikenal dengan nama flavsavr merupakan buah hasil rekayasa genetika. Tomat flavsavr diciptakan dengan cara menyisipkan gen anti beku yang diperoleh dari ikan flounder, yang itu sejenis ikan yang mampu hidup dalam perairan sedingin es di Amerika. Ikan flounder tersebut mempunyai gen anti beku yang disebut gen antisense
yang dapat menghambat enzim poligalakturonase, enzim yang dapat mempercepat kerusakan dinding sel buah tomat. Akibatnya, proses pelunakan tomat dapat diperlambat sehingga tidak cepat busuk dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah tanaman kapas anti serangga. Tanaman kapas transgenik anti serangga diperoleh dengan memasukkan gen delta endotoxin Bacillus thuringiensis ke tanaman kapas melalui teknik DNA rekombinan. Selanjutnya, tanaman tersebut akan memproduksi protein delta endotoxin. Protein ini akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh lambung serangga. Reaksi ini mengubah enzim tersebut menjadi racun. Dengan demikian, serangga yang makan tanaman tersebut akan mengalami keracunan, kemudian mati. Kemudian kita lihat lagi beberapa pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama, sapi perah dengan hormon manusia. Teknologi DNA rekombinan mampu menyisipkan gen laktoferin dari manusia yang memproduksi HLF, human lactoferrin, pada sapi perah. Dengan penyisipan ini akan dihasilkan sapi yang mampu memproduksi susu yang mengandung laktoferin. Contohnya sapi Herman. Selanjutnya, bovine somatotropin atau BST. Teknologi ini dilakukan dengan menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid Escherichia coli untuk menghasilkan BST. BST yang ditambahkan pada makanan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu ternak. Demikian pembelajaran kita kali ini. Nah, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas atau soal untuk kalian. Yang pertama adalah, apakah keunggulan dari mikroorganisme penghasil PST? Yang kedua, tuliskan 3 macam bioteknologi konvensional di bidang pangan, baik produk, bahan mentahnya maupun mikroorganisme yang berperan. Selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud dengan bunga anti layu? Mengapa bisa tidak mudah layu? Kemudian yang terakhir, nomor 4 adalah, apakah yang dimaksud dengan bovine somatotropin? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.